Assalamualaikum. Baik, kita akan lanjutkan lagi tutorial Voltstart. Kita akan bahas dari bukunya Sadiku di bab 7, yaitu tentang first order circuit. Di sini kan saya lebih fokus pada kapasitor. Jadi kapasitor ini ketika belum tersambung ya, dia akan memiliki tegangan 0 volt. Nah, sedangkan ketika dia sudah tersambung, maka kita bisa ukur menggunakan voltmeter. Ya, dia akan tegangannya akan sesuai dengan apa yang terbuka di sini. Di sini adalah 5 volt. Nah, kalau kita sambungkan, maka dia akan mencapai tegangan 5 volt. Gitu ya. Kalian bisa lihat tegangannya di sebelah kiri sini. Nah, seandainya kita punya rangkaian kedua yang terdiri misalkan dari beban 3 buah resistor ini, apa yang akan terjadi ketika kapasitor ini saya sambungkan ke rangkaian selanjutnya? Sini sudah full 5 volt, maka yang akan terjadi adalah arus akan mengalir di rangkaian kedua. Sampai kapan? Sampai tegangan dari kapasitor ini habis. Ya, awalnya 5 volt sampai menjadi 0 volt gitu ya. Kita bisa lakukan charging ulang lagi di rangkaian pertama. Tidak harus full, kita bisa langsung pindahkan ke rangkaian kedua untuk discharging lagi. Ya, ya. Nah, kita bisa sederhanakan rangkaian ini menggunakan saklar misalkan. Ya, misalkan kita tambahkan komponen saklar di sini. Kita bisa buka dan tutup rangkaian ini, ya. Jadi kondisi terbuka, maka dia akan rangkaian kedua saja yang tersambung. Sedangkan ketika tertutup, maka dia akan tersambung pada rangkaian 1 dan 2. Nah, tegangan di sini sudah tidak lagi 5 volt. Berapa nilainya? Oke, kita bisa hitung menggunakan hukum Ohm ya. Jadi misalkan saya pindahkan dulu, singkirkan dulu sebelah. Oke, kalau sudah penuh sini, sudah 100% seperti ini, ya kita copot juga tidak akan merubah arusnya ya, karena pada dasarnya dia sudah open circuit. Kita bisa menggunakan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, ya, dimana V-nya itu dimana nilai arusnya itu sama dengan V dibagi R, ya. Maka nilai arus itu sama dengan tegangan di sini, tegangan sumbernya adalah 5 dibagi berapa hambatannya totalnya, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 resistor, totalnya adalah 5000 karena terpasang secara seri. Maka arusnya sama dengan 1 mili ampere ya, atau arusnya itu setara dengan 0,001 ya, 0,001 ampere. Nah, untuk tegangan di kapasitornya ini kita bisa lihat, misalkan di sini ya, tegangan di awal ini di titik A dan tegangan di titik B. Ya, titik A ke titik B ini berapa tegangannya? Ya, kita bisa hitung menggunakan persamaan hukum yang sama ya, hukum Ohm ya. V sama VAB itu sama dengan I dikali RAB ya, RAB. Maka hambatan dari A ke B. Kita bisa hitung V dari AB itu sama dengan arusnya yang mengalir. Maaf ya. Arusnya berapa? 1 mili ampere ya, atau 0,001 kali resistornya berapa nih? 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo ya, terhubung secara seri, berarti ada 3000. Sehingga kita bisa hitung V AB-nya sama dengan 3 volt. Ya, ini akan sesuai dengan apa yang di sini ya, 3 volt ya. Atau kalau kita hitung menggunakan voltmeter juga hasilnya akan sama ya, 3 volt. Oke. Nah, ketika sudah full charge 3 volt ini,
Begitu kita lepas, apa yang terjadi? Maka dia akan meluruh. Ya, kecepatan meluruh ini di video sebelumnya sudah kita bahas akan dipengaruhi oleh besarnya kapasitor ya. Atau kalau di buku Sadiku kalian bisa baca di halaman 256 ya. Di sini ada variabel tau ya. Tau ini sama dengan R dikali C. Nah, tau ini apa? Tau ini adalah time constant. Kalau kalian perhatikan grafiknya di sini ya. Oke, sekarang perhatikan. Ini ketika full charge. Tau itu ada di sini. Ya. Waktu ketika mencapai 0,368 kali VO. Jadi misalkan awal full charge-nya 1 volt itu mencapai 0,368 volt gitu ya. Atau sekitar 36,8% dari kondisi awal. Ya, ini dapat dari mana? Dapat dari 1/E. Kalau kita menggunakan kalkulator, 1 dibagi E itu 0,3678 dan seterusnya ya, atau sekitar sekian. Oke. Nah, ini akan sangat penting, jadi kalian harus hafal lah ya. 0,368 ini akan penting. Di sini nilai tau itu sama dengan R dikali C. Yuk, kita bisa hitung berapa nilai R dan berapa nilai C-nya ketika tersambung ya. Sambung pada rangkaian kedua. Jadi kita bisa hitung tau itu sama dengan R kali C sama dengan R-nya berapa di rangkaian selanjutnya ketika meluruh, yaitu 3000 ya, kali C-nya berapa? Kapasitornya 10 mikro atau 0,00001 ya, atau sekitar 0,03 second ya, atau sekitar 30 milisecond ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 36,8% itu adalah 30 milisecond untuk rangkaian ini ya. Oke, kita bisa coba ya, hitung ya. Nah, kita bisa lihat misalkan ketika kondisi full sudah 3 volt. Oke, sudah 3 volt. Ini saya geser saja supaya lebih mudah bacanya ya. Oke, ketika sudah 3 volt, di sini ada waktu simulasinya ya. Saya bisa hentikan. Waktunya berapa? 3,798. Maka di sini waktu mulai ya, atau waktu ketika 100% full charge itu adalah 3,798 milisecond atau second. Oh, second ya. Nah, kemudian waktu akhirnya atau mencapai 36,8% itu seharusnya tinggal dijumlahkan saja karena waktu peluruhannya adalah 0,03. Maka hasilnya adalah 3,828 second. Ya. Maka ketika sudah mencapai sekian, itu seharusnya sudah mencapai 36% dari tegangan awal. Tegangan awalnya berapa? Tegangan awal ketika full charge 100% itu adalah 3 volt ya, tadi full charge-nya. Sesuai dengan tegangan akhir ketika mencapai 36,8% itu adalah, ayo berapa? Adalah 3 dikali 0,368 ya, karena 0,368 ya. Berapa ini? Coba pakai kalkulator. 3 dikali 0,368 ya, ya 1,104 volt ya, gitu ya.
Nah, sehingga ini kalau saya buka dan saya lanjutkan simulasinya, pada waktu sekian seharusnya dia mencapai sekian sesuai dengan perhitungan. Yuk coba kita mulai, dia mulai meluruh begitu ya. Sudah berapa detiknya? 3,822. Sudah belum? Belum ya, sedikit lagi ya. 3,828 ya. Oh, sudah kelewat ya. Mana tadi? 1,104. 1,104. Ya, ini ya. Sekitar sini ya. Berapa waktunya? 3,828 second. Ya, gitu ya. Artinya kita bisa hitung waktu peluruhannya itu menggunakan persamaan yang sangat sederhana ini. Ya, bagaimana kalau kapasitornya ini saya besarkan? Kalau saya besarkan nilainya jadi 20, maka di sini berubah kapasitornya menjadi 2, di sini berubah jadi 6, di sini berubah jadi 6, di sini berubah jadi 2 kalinya ya, berarti jadi 5 ya, tinggal dijumlahkan. Maka pada waktu sekian dia akan mencapai tegangan sekian gitu ya. Kalian bisa coba sendiri melakukan simulasinya ini di komputernya masing-masing. Itu sekian untuk video ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.